Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Akmal Farm 99, dimana video kali ini adalah requestan dari teman-teman yang mengenai langkah-langkah menjadi seorang peternak hingga sukses dalam beternaknya. Baik, untuk teman-teman, terima kasih sebelumnya yang sudah mensupport atau yang sudah komentar mengenai permintaan video ini. Saya ucapkan buat teman-teman, semoga sehat-sehat walafiat. Dan sekarang saya akan menjelaskan step by step untuk menjadi seorang peternak hingga menjadi peternak yang sangat sukses atau yang biasa dikatakan lumayan berhasil. Pertama ya, untuk menjadi seorang peternak itu, sebelum beternak alangkah bagusnya kita siapkan lahan, siapkan pakan hijauan, menyetok bank pakan sebelum beternak. Karena jadi seorang peternak itu tentunya nanti akan sibuk di dalam arti dimana harus mencari makanan untuk pakan kambingnya, dan pada intinya akan sibuk. Jadi sebelum beternak itu alangkah bagusnya penyiapan hijauan terlebih dahulu. Dan setelah itu baru kita membuat kandang. Membuat kandang itu tidak perlu terlalu menggebu-gebu, dalam arti harus kandang saya harus besar, kandang saya harus lebih keren daripada kandangnya si A atau kandangnya si B. Jangan. Buat teman-teman yang khususnya masih memula, gunakanlah kandang yang sebaik mungkin, yang harganya agak terjangkau, yang harganya agak murah. Bisa teman-teman membuat sendiri atau bisa memanggil tukang. Dan setelah itu baru pemilihan bibit. Pemilihan bibit itu jangan asal beli kambing sembarang. Pemilihan kambing itu di video sebelumnya itu sudah saya bahas ciri-ciri kambing bagus, itu sudah saya bahas ciri-ciri kambing yang bagus untuk dibreeding. Dan kalau sudah penyiapan kambing itu sudah ada, nah itu sudah langkah-langkahnya sudah termasuk bisa dikatakan jadi seorang peternak. Jadi untuk teman-teman kalau mau beternak kambing itu, yang pertama tadi harus persiapan hijauan, dan yang kedua harus buat kandang yang tidak akan dijepit atau tidak terganggu oleh serangan-serangan binatang lainnya, sehingga kambing itu akan enak dan nyaman di dalam kandang tersebut dan tidak terganggu oleh lingkungan. Dan usahakan kalau membuat kandang itu jangan terlalu dekat yang dari jalan, usahakan yang agak jauh dari jalan agar tidak terganggu bisikan dari kendaraan bermotor atau orang asing yang lewat. Dan sebenarnya saya mempunyai teman, dikit saya bercerita, mempunyai teman dia yang cita-citanya betul-betul ingin jadi seorang peternak. Dan pertama dia datang ke saya, dia mau beli kambing, ngajak saya mau beli kambing. Dan setelah itu saya jawab, ngapain mau beternak kambing? Beternak kambing itu sangat nanti akan sibuk-sibuk. Kalau kamu mau jadi orang peternak kambing, pertama kamu harus tanam hijauan. Nah dia tanam, kusuruh tanam rumput odat, dan dia tanam sebanyak-banyaknya. Dan setelah berapa kemudian dia datang lagi untuk mau beli kambing. Dan saya sarankan jangan dulu tanam hijauan yang jenisnya singkong, disuruh tanam daun singkong. Dan dia tanam sebanyak mungkin. Setelah itu baru dia beternak, dan sekarang alhamdulillah dia sudah bisa dikatakan orang betul-betul sukses dalam beternak kambingnya. Padahal dia itu kegiatannya sehari-hari sangat sibuk. Dan buat teman-teman yang mau beternak ini, sebenarnya kalau sudah mempunyai stok bank pakan, sudah mempunyai kandang yang tidak terganggu oleh binatang-binatang yang mengganggu pada kambing, dan itu sudah sebenarnya bisa. Yang kerja di kantoran bisa beternak kambing, yang kerja di perusahaan juga bisa beternak kambing, yang punya kegiatan
yang lainnya setiap harinya sebenarnya juga bisa beternak kambing, asalkan mempunyai stok bang pakan. Sebenarnya kalau sudah mempunyai stok bang pakan itu, buat teman-teman itu bisa ngambil daun di saat sore harinya habis pulang dari kantor atau habis pulang kerja, dan itu bisa disimpan untuk jangka 2 hari. Kalau misalnya teman-teman tidak ingin buat dengan cara sistem silase atau fermentasi atau pakan complete feed secara manual atau secara alami, bisa teman-teman itu ngambil dalam 1 hari bisa dikasih makan sampai jangka 3 hari. Contohnya kayak peternak-peternak di Lampung itu dia kan ngambil hijauan daun singkong, kayak ngambil sekarang hari ini ngambil itu bisa sampai 3 hari dia tidak ngambil hijauan. Padahal kambingnya itu sangat luar biasa. Sebenarnya beternak itu sangat enak, tapi kalau kita tidak mempunyai stok bang pakan, itu kita akan disibukkan oleh si kambingnya. Tapi kalau kita mempunyai stok bang pakan yang sangat melimpah, biar kita beternak ratusan ekor pun itu akan terkendali, dan kita masih bisa beraktivitas dari segi yang lain. Contohnya yang kerja di perusahaan, yang kerja harian buruh harian, yang kerja di negerian, yang jadi PNS, sebenarnya juga itu bisa beternak. Teman-teman saya di Kalimantan itu banyak, ada yang kerja di perusahaan, ada juga yang kerja di tambang. Itu beternak kambing sebenarnya itu sangat mudah bagi teman-teman. Sebenarnya dulu teman-teman saya di Kalimantan itu yang ingin beternak tapi dia bingung gimana waktunya untuk mengatur waktunya. Saya sarankan begini, dan disuruh tanam hijauan, dan akhirnya dia mulai tanam hijauan. Dan kebetulan di Kalimantan itu sebenarnya pakan hijauan itu sangat melimpah. Mau daun singkong kah, mau rumput odot kah. Rumput odot kalau di Kalimantan masih menanam. Cuman kalau kayak jenis singkong, jenis daun kutuban atau yang biasa daun lebar, orang Kalimantan menyebutnya itu daun lebar, itu sangat banyak melimpah di Kalimantan itu. Kalau yang di Madura ini sangat betul-betul jarang hijauan. Dan buat teman-teman kalau mau beli kambing itu usahakan beli kambing yang bagus. Kalau mau membeli usahakan kalau bisa jangan beli di pasar. Kalau misalnya ada peternak, bisa teman-teman beli di peternak. Karena apa? Di peternak itu meskipun dia harganya lebih mahal dan kambingnya itu lebih berkualitas daripada yang di pasaran. Kalau yang di pasar kan kadang ada yang kambingnya sakit, kambingnya kurang sehat, kambingnya pilek atau batuk. Dan buat teman-teman kalau mau pelihara kambing itu jangan langsung menggebu-gebu pelihara kambing banyak, jangan. Khususnya yang masih pemula itu kalau bisa pelihara 1 atau paling banyak lah 6 ekor atau 7 ekor paling banyaknya. Karena apa? Sedikit-sedikit teman-teman itu untuk menambah ilmu, karena terus terang saja pelihara kambing itu tidak semudah dengan pelihara sapi dan kuda. Karena kambing itu kan adalah ruminansia yang ruminnya dia mempunyai rumin lebih banyak daripada ruminansia yang lainnya, seperti contoh kayak sapi dan kuda gitu. Jadi kambing itu harus dipelajarin. Dan kalau kita mau belajar dari orang itu pun tidak selangsung kita itu hebat dalam arti dari segi perawatannya. Nah itu kalau buat teman-teman yang khususnya masih pemula itu bisa perlahan-lahan setengah menambah ilmu. Jadi kambing itu nanti kan pasti ada kambing itu stres. Kalau beli kambing kayak misalnya beli kambing di pasar atau misalnya beli kambing yang kurang sehat, terkadang kambing itu kan ada yang kambing stres, ada yang kambing sakit. Jadi teman-teman itu kalau terlalu banyak nanti teman-teman kaget dalam arti untuk mengatasinya. Jadi kalau sedikit demi sedikit insya Allah nanti perlahan-lahan itu dia akan menambah ilmu. Kalau orang masih pemula itu langsung menggebu-gebu ingin pelihara kambing sebanyak mungkin untuk menghasilkan lebih cepat suksesnya dalam beternak kambing, itu salah. Kalau teman-teman belum mempunyai ilmu itu betul-betul sangat salah. Karena yang ditakutkan nanti
kekurangan mental itu pasti nanti dijual pada habis semua. Jadi malah yang ada bukan untung, malah yang jadi adalah rugi. Kenapa saya katakan yang untuk yang pemula, khususnya yang pemula? Karena kalau orang yang sudah terbiasa memelihara kambing, yang sudah peternak, yang sudah mempunyai kambing yang banyak, mungkin dia ilmu pengetahuannya itu lebih dari saya. Jadi saya khususkan yang ini untuk peternak pemula, karena saya ingin membimbing peternak pemula itu agar tidak terjadi kegagalannya. Dan peternak pemula ini harus siap mentalnya. Mental dalam segi nanti yang akan ada orang-orang di sekitarnya yang menghujat teman-teman untuk berhenti menjadi seorang peternak. Pasti nanti itu ada orang yang mengatakan, oh ngapain kamu beternak, ngapain begini. Itu sebenarnya tidak usah didengarin. Pokoknya teman-teman harus, yang khususnya peternak ini harus melawan arus. Melawan arus dalam arti begini, contohnya misalnya disuruh orang berhenti beternak kambing, teman-teman harus maju. Harus maju berjuang, insya Allah teman-teman itu pasti akan berhasil. Dan mungkin itu aja teman-teman video mengenai langkah-langkah menjadi seorang peternak, baik dari step awal sampai akan yang menguntungkan. Jadi peternak yang sampai akan yang menjadikan yang menguntungkan. Jadi kalau ada teman-teman yang ingin bertanya di kolom komentar. Misalnya teman-teman yang ingin request pembuatan video mengenai cara pemeliharaan kambing atau perawatan kambing, bisa teman-teman komen atau bisa teman-teman di chat di WA saya. Dan kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaaf, itu karena kesalahan dari saya. Dan jika ada kata-kata yang benar, itu ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin itu aja teman-teman video dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi peternak.